Berikut adalah biografi singkat Raden Saleh, seorang tokoh penting dalam sejarah seni rupa Indonesia. Biografi Raden Saleh. Nama lengkap, Raden Saleh Syarif Bustaman. Tanggal lahir, 1811. Tempat lahir, terhitung dari keluarga bangsawan di Semarang, Jawa Tengah, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Tanggal wafat, tempat wafat, Bogor, Hindia Belanda. Riwayat pendidikan. Raden Saleh berasal dari keluarga ningrat dan mendapatkan pendidikan awal di Hindia Belanda. Bakatnya dalam seni lukis menarik perhatian Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian mengirimnya ke Belanda pada tahun 1829. Di Belanda, ia belajar seni rupa selama 20 tahun, terutama di Den Haag. Ia berguru kepada pelukis ternama Cornelius Cruzman, ahli potret, dan Andreas Schelvoud, ahli lanskap. Di Eropa, ia juga mengunjungi Jerman, Prancis, dan Italia, dan berinteraksi dengan kalangan bangsawan serta pelukis romantisisme Eropa. Karir. Raden Saleh adalah pelukis pribumi pertama dari Hindia Belanda yang diakui secara internasional. Ia dikenal sebagai pelopor seni lukis modern Indonesia dan menjadi pelukis istana di beberapa kerajaan Eropa. Sepulangnya ke Hindia Belanda pada 1852, ia menjadi seniman terkemuka dan menjalin hubungan dekat dengan elit kolonial dan bangsawan Jawa. Selain melukis, ia juga dikenal sebagai ilmuwan amatir, tertarik pada ilmu geologi, botani, dan ilmu hewan. Karya agung. Beberapa karya terkenal Raden Saleh antara lain: Penangkapan Pangeran Diponegoro, 1857. Merupakan lukisan paling terkenal yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Lukisan ini memiliki sudut pandang yang menyuarakan kritik halus terhadap kolonialisme, berbeda dari versi lukisan Belanda. Asteris, Berburu Singa, dan Pertarungan Antara Harimau dan Banteng. Menampilkan kehebatan hewan liar dengan gaya romantisisme dramatis. Potret bangsawan dan lanskap alam Hindia. Banyak menggambarkan keindahan alam Jawa serta potret tokoh-tokoh penting, termasuk orang Eropa dan pribumi. Warisan dan pengaruh. Raden Saleh dianggap sebagai pendiri seni lukis modern Indonesia. Gaya lukisannya yang dipengaruhi romantisisme Eropa menginspirasi seniman-seniman Indonesia berikutnya. Namanya diabadikan menjadi nama museum dan jalan di berbagai kota di Indonesia. Salah satu rumah tinggalnya kini menjadi bagian dari Museum Raden Saleh di Jakarta. Kisah inspiratif, Afandi, sang pelukis dari hati. Di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta, tinggallah seorang pria tua dengan rambut beruban, kumis tebal, dan pakaian lusuh penuh noda cat. Namanya Afandi, seorang pelukis legendaris Indonesia yang lukisannya dikenal hingga mancanegara. Tapi siapa sangka, perjalanan hidupnya penuh perjuangan, kerja keras, dan keberanian mengikuti kata hati. Afandi lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 1907. Sejak kecil, ia sudah suka menggambar. Namun, saat itu menggambar bukan sesuatu yang dianggap penting. Ayahnya ingin Afandi menjadi dokter atau insinyur. Tapi Afandi punya mimpi lain, ia ingin menjadi pelukis. Walaupun itu artinya harus berjuang sendiri. Ia pernah menjadi tukang karcis di bioskop untuk membiayai hidupnya. Di sela-sela waktu, ia melukis di pinggir jalan, di atas kertas bekas atau karung goni. Ia melukis dengan jiwa, bukan hanya dengan tangan. Tak seperti pelukis lain yang menggambar dengan kuas halus, Afandi menciptakan gaya unik, melukis dengan tangan langsung, memencet cat dari tube lalu membaurkannya dengan jemari. Gaya itu disebut ekspresionisme, penuh emosi dan energi. Perjuangannya tidak mudah. Ia tak kuliah di sekolah seni, tapi ia belajar dari pengalaman dan kegigihan. Ia sering tidak punya uang, kadang tidur di emperan. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia terus melukis, hingga akhirnya karyanya dikenal luas di dalam dan luar negeri. Ia mengadakan pameran di India, Inggris, Amerika, dan Eropa. Ia menjadi salah satu pelukis besar Asia yang dihormati dunia. Meski telah terkenal,
Affandi tetap rendah hati. Ia tidak hidup mewah. Ia membangun rumah sekaligus museum di tepi Kali Gajah Wong, Yogyakarta, tempat ia melukis dan berbagi cerita dengan siapapun yang datang. Pesan untuk pelajar. Kisah Affandi mengajarkan bahwa bakat harus diperjuangkan dengan kerja keras. Tidak semua orang akan memahami mimpimu, tapi jika kamu percaya, kejarlah. Kreativitas itu tidak perlu mahal, yang penting niat dan ketulusan. Belajar tidak selalu harus dari sekolah tinggi, tapi dari kehidupan. Jangan takut jadi berbeda, justru dari perbedaan, lahir keistimewaan. Kisah inspiratif, Basuki Abdullah, lukisan, bakat, dan pengabdian. Di balik setiap goresan kuas yang halus dan realistis, tersimpan kisah seorang seniman besar yang membuktikan bahwa bakat yang diasah dengan tekun dan disiplin dapat mengantarkan seseorang ke puncak dunia. Dialah Basuki Abdullah, maestro lukis potret Indonesia yang terkenal hingga ke istana-istana negara. Basuki lahir di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 27 Januari tahun 1915, dari keluarga cendekiawan dan seniman. Ayahnya adalah pujangga besar, Abdullah Suryo Subroto. Bakat seni sudah mengalir dalam darahnya sejak kecil. Tapi Basuki tidak hanya mengandalkan bakat. Ia rajin belajar, banyak mencoba, dan terus memperbaiki kemampuannya dalam melukis wajah manusia, sesuatu yang sulit dilakukan, karena butuh kepekaan tinggi. Ia melanjutkan studi seni rupa di Akademi Seni Rupa di Den Haag, Belanda. Di sana, ia belajar dengan serius dan menjadi salah satu pelajar terbaik. Ia tidak sekadar mengejar nilai, tapi mengejar kesempurnaan karya. Ia percaya bahwa seni adalah bentuk pengabdian dan tanggung jawab untuk keindahan, untuk bangsa, dan untuk kemanusiaan. Tahun 1948, Basuki Abdullah memenangkan lomba melukis potret Presiden Soekarno. Lukisan itu begitu hidup dan memikat. Sejak saat itu, Basuki menjadi pelukis resmi Istana Negara. Ia juga melukis tokoh-tokoh penting dunia, Ratu Juliana dari Belanda, Raja Thailand, hingga pemimpin negara-negara lain. Tapi ia tetap mencintai tanah air dan selalu kembali ke Indonesia. Pesan dari Basuki Abdullah untuk pelajar. Basuki tidak pernah menyombongkan dirinya. Ia pernah berkata, seni bukan untuk kemegahan, tapi untuk keindahan dan kedamaian. Apa yang bisa dipelajari dari kisahnya? Bakat saja tidak cukup, harus ada kerja keras, latihan, dan kesungguhan. Cintailah apa yang kamu kerjakan. Karena dari cinta, lahir ketekunan. Jangan takut bermimpi besar. Basuki kecil dari Solo bisa melukis para raja. Bangunlah karakter. Ia tetap rendah hati meski berjaya. Ilmu dan seni harus dipakai untuk bangsa. Ia mengabdi melalui lukisan. Kini, Museum Basuki Abdullah di Jakarta menyimpan ratusan lukisannya sebagai warisan budaya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah warisan semangatnya, bahwa siapapun bisa menjadi besar jika belajar sungguh-sungguh, menghargai karya, dan bekerja dari hati. Semoga kisah Basuki Abdullah ini menginspirasi para pelajar Indonesia untuk tidak sekadar mengejar nilai, tapi menemukan bakat, menekuni dengan sepenuh hati, dan mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa. Kisah inspiratif, S. Sujojono, kejujuran dalam goresan, semangat dalam perubahan. Di masa penjajahan Belanda, ketika banyak orang lebih senang melukis keindahan pemandangan dan wajah-wajah cantik agar disukai penjajah, muncul seorang pemuda yang berbeda. Ia melukis bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menyuarakan suara hati rakyat Indonesia. Namanya Sindudarsono Sujojono, atau lebih dikenal sebagai S. Sujojono, seorang pelukis, guru, dan pejuang melalui seni. Lahir dalam sederhana, bermimpi besar, S. Sujojono lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1913 di Kisaran, Sumatera Utara. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula orang kaya. Ia berasal dari keluarga sederhana. Namun, jiwanya besar dan pikirannya tajam. Sejak muda, ia suka menggambar dan merenung. Ia sering bertanya,
Untuk apa seni kalau hanya untuk pamer keindahan yang palsu? Ia kemudian belajar melukis secara otodidak, hingga akhirnya aktif dalam dunia seni rupa di Batavia, sekarang Jakarta. Di sanalah pemikirannya mulai membentuk arah baru bagi seni rupa Indonesia. Pelukis yang jujur dan berani. Soedjojono percaya bahwa seni harus jujur dan mencerminkan kenyataan hidup rakyat. Ia melukis buruh, petani, orang kecil, dan suasana sosial politik di Indonesia. Ia menolak gaya seni kolonial yang hanya menampilkan keindahan alam Indonesia tanpa jiwa perjuangan. Karena keberaniannya, ia disebut sebagai Bapak Seni Lukis Modern Indonesia. Ia juga mendirikan kelompok pelukis Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sebuah organisasi yang memperjuangkan seni lukis yang merdeka dari pengaruh penjajah. Selain melukis, Soedjojono juga menulis banyak artikel dan esai seni. Ia mengajarkan bahwa pelajar dan seniman harus berpikir kritis, tidak ikut-ikutan, dan memiliki identitas sendiri. Pelajaran penting dari S. Soedjojono untuk pelajar. Dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar bahwa kejujuran adalah kekuatan. Soedjojono tidak berpura-pura dalam karyanya. Ia melukis apa yang ia lihat dan rasakan, walau tidak populer. Berani beda itu penting. Ia tidak mengikuti arus, justru menciptakan arus baru. Pendidikan tidak hanya di sekolah. Soedjojono belajar dari kehidupan, dari rakyat, dari realita. Gunakan ilmu dan bakat untuk perubahan. Seni bukan sekadar hobi, tapi alat perjuangan. Cintai bangsa sendiri. Dalam setiap lukisannya, Soedjojono menyampaikan cinta dan harapannya untuk Indonesia. Kini, lukisan-lukisan Soedjojono tersimpan di berbagai museum dan galeri seni, termasuk di Galeri Nasional Indonesia. Tapi yang lebih penting, semangatnya hidup dalam jiwa pelajar dan seniman yang berani berpikir dan berkarya dengan jujur. Semoga kisah S. Soedjojono ini memberi inspirasi untuk para pelajar. Jadilah pribadi yang jujur, berani berpikir mandiri, dan berkarya bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk menyuarakan hati.